oleh kedua. Baik, saya undang Ibu Yan Eka Ardianti Eskep. Beliau adalah Kepala Sekolah Khusus Autis di Fajar Nugraha. Wakil Kepala Sekolah ya. Dan beliau juga bertugas sebagai guru di sana. Januari 1987 dan saat ini beralamat di Gambiran, di Pandean. Latar belakang pendidikannya beliau S1 Stikes dari Surya Global Yogyakarta. Nggih, baik, langsung saja nggih. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Yan Eka Ardianti Eskep untuk menyampaikan materinya, yang mana materi pada kesempatan kali ini adalah metode atau cara pelayanan dan penyampaian informasi kepada pengunjung disabilitas grahita dan autis. Monggo, waktu kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ratna atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui virtual dalam keadaan sehat dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan dan kepada ketua atau pemimpin dari Museum Sono Budoyo yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa berbagi pengalaman, sharing di sini. Kemarin sudah terlaksana di hari pertama dan ini adalah hari kedua. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan atau saya diberikan amanah untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana cara kita atau pemandu museum atau petugas museum menyampaikan atau memberikan pelayanan, menyampaikan pesan atau informasi terkait museum-museum yang ada di DIY ini, sehingga pesan apa yang ada di museum itu bisa tersampaikan kepada siswa-siswi atau anak-anak difabel, tunagrahita, dan autis. Dan alhamdulillah sekali, saya izin ini share screen, saya share screen untuk materinya. Mohon maaf, apakah sudah bisa terlihat? Belum bisa, Nje? Nah, materi pada kali ini adalah pelayanan penyampaian informasi kepada pengunjung tunagrahita dan autis. Yang sebelum kita masuk ke materi, coba kita mereview kembali atau mengingatkan kembali, mungkin dari peserta ini ada yang belum begitu paham terkait dengan kondisi anak-anak kami atau kondisi difabel grahita dan autis merupakan salah satu hambatan atau merupakan hambatan perkembangan pada anak yang sangat kompleks sekali, di mana anak-anak itu memiliki hambatan pada komunikasinya, bahasanya, kemudian perilakunya, termasuk di sini adalah interaksi sosialnya. Sehingga ketika anak-anak ingin menyampaikan pesan atau informasi, anak-anak ini mengalami kesulitan. Apa sih karakteristik atau ciri-ciri yang harus kita ketahui ketika kita menerima pengunjung difabel yang tunagrahita dan autis? Ciri-ciri dari autis itu sendiri seperti ini contoh saja, nanti mungkin Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu semua peserta
bisa melihat di internet. Ini hanya salah satu cirinya. Yang pertama, tidak mau bergabung atau bertemu dengan orang baru. Kemudian dia suka menyendiri. Kemudian perilakunya aneh gitu. Jadi seperti flapping, gerakan tangan yang berulang-ulang. Kemudian menggigit misalkan. Kemudian dia suka mengerling matanya. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian ketika dipanggil, "Hai, siapa namamu?" Anak ini tidak merespon, tidak menjawab karena ada keterbatasan pada komunikasi itu tadi, bahasanya, suaranya. Untuk mengeluarkan suara saja kesulitan. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah sering berjalan mondar-mandir. Itu mungkin yang sering kita jumpai untuk anak-anak autis. Kemudian juga lagi mereka kesulitan untuk mengkomunikasikan pesannya. Jadi mungkin anak ini paham apa yang dia lihat. Contoh, itu kalau di museum itu benda tajam misalkan, senjata tajam. Mereka mungkin paham itu senjata tajam, tetapi mereka tidak mampu menyampaikan ini benda tajam, ini arca, ini candi. Mungkin dia paham, hanya tidak mampu mengucapkan. Itu juga menjadi salah satu ciri dari anak autis. Kalau kita bahas nanti akan banyak sekali dan keterbatasan waktu. Oke, untuk tunagrahita. Tunagrahita ini juga merupakan hambatan intelektual, di mana anak-anak tunagrahita ini memiliki intelektual di bawah rata-rata. Mengalami kesulitan komunikasi, mengalami kesulitan untuk berinteraksi sosial, dan juga mungkin apa yang kita sampaikan dia paham, tapi tiba-tiba lupa lagi. Jadi sehingga harus diulang-ulang untuk instruksi, untuk informasi-informasi itu harus selalu diulang-ulang. Kemudian cirinya apa ya? Cirinya juga hampir sama dengan anak-anak autis, hanya mungkin ada perbedaan pada ciri fisik. Ciri fisiknya itu yang seperti apa? Contoh, mungkin kepalanya, mohon maaf, kepalanya terlalu besar, kemudian terlalu kecil, kemudian mohon maaf juga mengeluarkan ludah yang terus-menerus seperti itu. Nah, semuanya itu tadi ciri, itu tadi pengertian. Kita lanjut ke bagaimana sih cara kita menyampaikan, atau apa sih yang harus kita lakukan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada difabel, grahita, dan autis. Yang pertama adalah yang harus kita persiapkan dari pengunjung, kemudian dari pihak museum. Seperti yang ada di sekolah kami, kita memiliki suatu program yang itu menjadi suatu unggulan di sekolah kami, yaitu program sosialisasi, di mana program ini memang tujuannya adalah untuk mengajarkan anak-anak pendidikan terkait dengan lingkungan, baik lingkungan umum maupun termasuk museum. Kita hampir rutin atau rajin mengunjungi beberapa museum di DIY. Nah, itu jauh-jauh hari sebelumnya, memang kita sudah memperkenalkan atau mempersiapkan anak kemana sih kita akan pergi. Gitu. Jadi, misalkan agenda kita adalah bulan Januari kita akan mengunjungi museum, berarti di November atau Desember kita sudah memperkenalkan museum mana yang akan kita kunjungi, di daerah mana, kemudian di sana itu terdapat apa aja, kemudian lagi waktunya kapan, jam, dan yang lain-lain. Sampai runtut itu sudah kita sampaikan dulu kepada anak. Itu diulang-ulang setiap hari. Karena untuk anak-anak autis atau tunagrahita ini kan butuh info itu setiap hari supaya dia bisa mengingat, dan pesan itu bisa tersampaikan ketika anak mengunjungi museum.
Jadi ada dua persiapan. Persiapan dari museum itu sendiri adalah kita biasanya kontak museum yang akan kita kunjungi dengan menyampaikan kami dari sekolah ini dengan kebutuhan ini. Jadi kami minta pemandu untuk bisa membantu kami memperkenalkan museum tersebut, biasanya seperti itu. Kemudian nanti pihak museum sudah mempersiapkan apa saja yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi sudah ada kerjasama dan komunikasi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi ya, persiapannya ada media, alat, pendamping, dan pemandu museum. Pendamping ini penting sekali. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad dan Bapak Rizky, bahwa untuk anak-anak grahita dan autis ini perlu pendamping. Untuk anak autis mungkin bisa satu guru atau satu pendamping 2 anak. Untuk grahita ini bisa satu pendamping 3-5 anak. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatannya. Pendekatannya seperti apa untuk anak-anak ini? Tentu akan berbeda dengan difabel-difabel yang lainnya. Pendekatan di sini ada 2. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah klasikal. Kenapa? Karena bagi anak-anak kami itu ada yang ketika kita jelaskan, kita sampaikan informasi itu secara klasikal, dia langsung menangkap, oh ini candi, misalkan. Oh ini ruang batik, isinya batik-batik, batik tulis, batik ciprat, batik jumput gitu. Ada yang seperti itu, ada yang sudah paham. Begitu juga untuk grahita. Kemudian ketika oh ini peninggalan kerajaan Majapahit. Oh ini joglo. Oh ini keraton. Nah, itu ketika anak-anak yang memang tingkat pemahamannya bagus, itu bisa dilakukan penyampaian informasi secara klasikal. Namun ketika anak-anak mengalami kesulitan untuk merespon atau memahami informasi, biasanya pendamping akan meneruskan informasi yang tadi disampaikan pemandu kepada siswanya secara individu dengan bahasa yang sangat singkat, jelas, tetapi itu mewakili apa yang dia lihat atau pesan apa yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara penyampaiannya. Tadi sudah kita selama ini itu baik dari pihak museum yang kita kunjungi maupun dari kami menggunakan strategi visual. Kenapa? Karena sebagian besar anak-anak kita itu atau difabel grahita dan autis itu ternyata memiliki memori visual yang sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan auditorinya. Jadi kenapa kami atau mungkin pihak museum bisa menggunakan visual ini, dan itu sudah ada di beberapa museum seperti di Museum Monjali, kemudian Dirgantara, Angkatan Darat itu sudah ada gambar-gambar, namun untuk anak-anak kami masih kesulitan karena masih terlalu luas, jadi spesifik seperti itu. Nah, seperti tadi ciri-ciri autis yang tadi itu memiliki pola berpikir yang visual. Kenapa? Artinya apa? Mereka lebih mudah memahami hal-hal yang konkret, dapat dilihat, dapat dipegang, daripada dengan tulisan yang panjang. Seperti itu. Seperti di Museum Monjali itu kan ada gambar, kemudian miniatur waktu itu, kemudian di bawahnya ada tulisan panjang sekali. Nah, itu akan sulit sekali untuk anak-anak kami memahami isi pesan tersebut, sehingga kita perlu menjelaskannya dengan gambar, dengan kata-kata yang sangat singkat. Kemudian yang kedua, karena tadi anak-anak itu mengalami kesulitan dalam proses informasi, tadi ya menggunakan bahasa yang sangat singkat itu. Kemudian kesulitan berkomunikasi. Tadi sudah saya jelaskan di awal, ada anak yang paham, tetapi untuk menyampaikannya kesulitan. Atau anak mungkin masih kesulitan, waduh, itu gambar apa ya? Dia bicara apa ya? Saya nggak paham, saya nggak tahu. Ya udahlah, lewat aja gitu. Atau mereka tidak tertarik dengan
gambar atau yang ada di situ, sehingga kami itu biasanya kita bikin suasana itu menyenangkan atau membuat mereka yang tadinya tidak respon kemudian jadi respon. Caranya seperti apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi sudah nggak mengapa dan bagaimana penggunaannya itu nanti. Macam-macamnya seperti apa? Itu di sini saya mencoba yang pernah kami lakukan adalah tiga macam. Yang pertama media berbasis manusia atau kita, di sini ada pemandu, guru, instruktur dan yang lain-lain. Itu adalah untuk memperjelas informasi atau pesan yang kita sampaikan. Contoh, di sana waktu itu di Dirgantara kita mau naik pesawat. Nah, untuk anak-anak kami kan tidak semuanya pernah merasakan naik pesawat. Nah, kita harus memberikan contoh dulu, naik tangga itu seperti ini. Kemudian kalau jadi pilot itu seperti ini. Kalau jadi penumpang pesawat itu harus seperti ini. Nah, itu harus kita contohkan agar anak meniru apa yang kita contohkan sehingga pesan itu tersampaikan kepada anak. Kemudian yang kedua, media berbasis visual. Ini ada storybox atau maksudnya ini buku cerita tapi yang singkat sekali bahasanya. Contoh, kita akan mengunjungi museum. Dian berkunjung ke museum. Museum Sono Budoyo. Hari Kamis, bulan Januari, ini di sana ada ruang batik. Di sana ada ruang topeng. Nah, seperti itu. Sangat-sangat sederhana sekali. Ini ditambahi dengan gambar. Nanti ada contohnya, kemudian ada kartu-kartunya, ada grafiknya, ada peta, ini sangat penting sekali, ada gambar dan simbol. Kenapa peta ini saya anggap penting? Karena untuk kita nanti mengetahui ruang-ruang atau bagian-bagian dari museum yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, Bapak Sinten ini tadi Bapak Salim, nah itu sudah detail sekali, itu penting. Karena apa? Takutnya anak pergi, lari kemana? Aduh, pasti akan, kalau kita tahu karakteristik anak itu, oh ternyata nanti anaknya kemana ya ini? Oh ternyata ke sini. Nah kita sudah tahu ada di peta museum, sehingga kita akan lebih mudah ketika anak itu pergi atau lari, kita lebih mudah untuk mencarinya. Ada pengalaman kami ketika kami berkunjung ke museum, ternyata ada anak kami yang hilang, tetapi ternyata ditemukan di musola, karena anak itu suka main sajadah. Kita sudah tahu, oh pasti anak ini larinya ke sini, sehingga kita langsung ke sana dan alhamdulillah ketemu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah media berbasis audiovisual. Nah, audiovisual ini nanti berupa gambar, tetapi ada audionya. Nanti ada contohnya. Kemudian fasilitas yang itu fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Salim juga, toiletnya seperti apa, itu harus ada di sana. Kemudian penerangan yang baik, di sana juga harus ada. Nah, yang menjadi pembelajaran untuk kita, gitu, kan ada kadang ruangan yang memang disetting redup-redup atau disetting gelap. Nah, ini juga kami dari pihak kami pengunjung itu juga harus mempersiapkan. Jangan-jangan ada anak yang memang sensitif sekali ketika dengan penerangan yang redup atau gelap. Itu ada yang seperti itu. Bagaimana cara kami mempersiapkan itu? Ya jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah memperkenalkan kepada anak tentang materi gelap terang. Nah, itu untuk mengantisipasi ketika anak ini berkunjung ke museum dengan penerangan yang tadi itu memang setting ruangannya seperti itu, anak-anak tidak tantrum atau dia berani masuk ke ruangan tersebut tanpa harus dengan marah-marah dan yang lain sebagainya. Kemudian ruang tunggu ini juga harus diperhatikan untuk anak-anak kami karena biasanya kalau sudah berjalan atau mengelilingi beberapa ruangan itu biasanya terus capek, lelah, pingin minum dan yang lain-lain itu juga biasanya kita lesehan di bawah kita minum. Biasanya dari pihak museum sudah
mempersilahkan kami untuk bisa minum di sana gitu, tetapi tetap dengan menjaga kesehatan, keamanan, keselamatan, dan menjaga cagar budaya yang ada di sana. Kemudian ini juga kemarin sudah disampaikan oleh pemateri hari pertama, tersedianya fasilitas yang ramah difabel. Oke, slide selanjutnya ini adalah contoh-contoh beberapa contoh maaf nih, saya keluar dulu. Ini ada beberapa contoh media yang apa namanya bisa kita gunakan. Oh, ternyata tidak bisa. Oke. Ternyata tidak bisa nih. Ini contoh videonya, tapi mohon maaf ini bukan ke museum, tapi ini contoh untuk kita memperkenalkan museum ini ruangannya untuk apa aja seperti itu. Ini tidak bisa di anu nggih. Tidak bisa terlihat di slide nggih. Mohon maaf. Ini PPT-nya nggak bisa keluar ya. Mungkin panitia bisa membantu saya untuk share materi. Sehingga ada, kalau di kami kita bikin map, jadi roadmap-nya kita bikin supaya anak-anak itu sudah dipersiapkan benar-benar. Kemudian anak itu kita persiapkan dari dia turun di parkiran sampai anak itu nanti mengelilingi museum, itu nanti ada roadmap-nya. Tapi ini kok bisa keluar ya. Mungkin panitia bisa membantu saya. Ibu, mohon tunggu sebentar. Oh, J. Coba ini sudah bisa belum ya? Ya, sudah bisa ini. Mohon maaf, J. Saya lanjut lagi. Tetap tidak bisa sampai sini. Sudah bisa nggih? Nah, ini adalah salah satu contoh tadi media yang bisa kita gunakan pada saat kita menyampaikan informasi atau pesan kepada pengunjung difabel, grahita, dan autis. Ini ada yang namanya box story atau box kartu-kartu gambar yang kita ambil di internet, kemudian kita print, kita cetak, kita perkenalkan kepada anak-anak. Contohnya seperti ini. Ini yang tadi story apa? Social story-nya
storybooknya. Kemudian ini kartu-kartu gambarnya yang kita ambil dari internet. Misalkan museum budaya itu, nah seperti contohnya. Museum budaya itu seperti ini gambarnya, tampilan depan. Kemudian nanti jam berapa, jam kunjungnya, itu juga sudah kita perkenalkan kepada anak. Kemudian di sana nanti kita harus apa, misalkan, oh mengantri ambil tiket. Nah itu juga nanti untuk pengunjung sudah kita persiapkan. Dan untuk museum sendiri nanti sudah mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi mereka sudah apa ya namanya, sudah berkomunikasi dengan kita sehingga lebih mudah kita mengunjungi museum tersebut. Ini contoh saja nggih, untuk memperkenalkan anak-anak. Kemudian ini, nah, roadmap anak autis yang ramah museum seperti apa? Yang pertama adalah informasi awal tentang kondisi pengunjung. Kemarin yang disampaikan oleh Mas Ahmad, Pak Ahmad, dan Pak Rizky itu betul sekali. Informasi awal tentang kondisi pengunjung itu penting sekali. Siapa yang melakukan? Itu biasanya satpam, karena satpam yang pertama kali menjumpai pengunjung di tempat parkir. Nanti biasanya satpam itu akan mengarahkan kami ke tempat pembelian tiket atau ke buku tamu seperti itu. Nah, dari sana nanti kita ada komunikasi, kita menjelaskan tentang kondisi kami, seperti ini, dan kita membutuhkan pemandu seperti ini, berapa pemandu, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sana, itu biasanya ada di informasi awal, seperti itu. Kemudian setelah kita dapat informasi awal, baru kita akan dapat informasi di sini. Ini penting sekali. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Salim itu penting sekali. Sangat-sangat penting karena kita butuh sosialisasi awal. Nah, ini biasanya yang melakukan adalah pemandu museum di awal. Jadi, sosialisasi ruang. Bagian-bagian dari museum itu apa saja, petanya atau lokasi petanya itu bagaimana, fasilitas yang ada di sana itu apa saja. Biasanya anak-anak grahita itu ketika keluar dari mobil di parkiran, yang dituju pertama itu bukan tiket, tapi biasanya toilet. Nah, ini karena mempersiapkan nanti kalau perjalanan jauh mereka sudah tidak kebingungan lagi ketika ingin BAK atau kemana, mereka sudah paham. Jadi bekal awal supaya anak-anak itu atau pengunjung difabel grahita dan autis ini paham lingkungan di situ, maka perlu adanya sosialisasi di awal. Kemudian kalau ini sudah, maka yang selanjutnya adalah penyampaian informasi melalui pendekatan. Nah, pendekatan itu tadi ada dua, klasikal dan individu. Kemudian kalau individu itu nanti didampingi orang tua. Nah, selanjutnya adalah kita mulai dengan menggunakan strategi visual, bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Setiap bagian ruang itu harus dilengkapi media visual. Ini baik pemandu, guru itu sudah membawa kartu-kartu visual. Sebagai contoh, ini ada contohnya, misalkan untuk tempat cuci tangan. Bisa terlihat, Mbak. Ini tempat cuci tangannya di mana? Oh, ini tempat cuci tangan gitu. Setiap pendamping atau apa namanya pemandu itu harus membawa. Contoh lagi, misalkan ini candi. Nah, bentuk candi. Ini candi. Ada tulisan candi. Nah, ini juga untuk memperjelas anak-anak memahami atau menyampaikan pesannya. Jadi, pemandu juga menyampaikannya lebih mudah. Kami, para difabel autis dan grahita juga mudah memahami pesan tersebut.
Oke, nah ini sehingga tadi dengan strategi itu menjadi salah satu penyampaian informasi sehingga informasi tersebut tersampaikan kepada pengunjung dengan baik. Itu. Kemudian dan yang perlu diperhatikan adalah mengutamakan pengunjung. Ini diperhatikan betul-betul. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ini kalau di kami itu bisa menggunakan cara menyamakan foto dan kartu gambar. Contoh, ini ada petugas waktu itu petugas di Museum Dirgantara, dia menunjukkan pesawat helikopter. Dia membawa foto helikopter. Ini contoh saja, Nje, karena fotonya nggak ada. Contoh ini helikopter misalkan, helikopter. Kemudian pemandu waktu itu mengatakan ini apa? Nah, anak-anak yang pada saat itu membawa kartu gambar helikopter itu langsung mengambil kartunya dan mengangkat kartu tersebut yang menandakan bahwa itu sama dengan kartu saya. Nah, itu adalah salah satu cara pemandu museum berkomunikasi dengan difabel, autis maupun grahita. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah identifikasi, foto, gambar, atau video. Ini bagi anak-anak yang memang sudah mulai paham itu apa. Gitu. Contoh juga waktu itu di Museum Sundokoro, Museum Kereta Api atau mana ya? Pokoknya waktu di Solo itu di Museum Kereta Api itu ada pemandu yang memberikan gambar kereta api, gitu. Kereta api. Nah, waktu itu kita juga naik kereta api, kemudian pemandu anak-anak yang membawa kartu itu juga menunjukkan kartunya, ada juga karena yang sudah bisa verbal dan paham itu kereta api, dia mengatakan kereta api, kereta api, kereta api. Dia mengatakan seperti, wah ini hebat, ini adalah cara untuk yang difabel grahita itu mulai dari nama museumnya apa, tempatnya atau lokasinya di mana, jam kunjungnya kapan, tiket masuknya berapa, museum itu menceritakan tentang apa, isinya apa saja, itu per item, per ruang, kalau di Maaf, masih di mute. Nah, ini contoh saja. Ini bisa kita gunakan di Museum Sonobudoyo untuk menarik perhatian anak, untuk menambah semangat anak-anak mengetahui isi atau pesan di Museum Sonobudoyo. Contoh, ini menyamakan itu tadi, nggih. Nah, seperti ini. Ini bisa menggunakan cara seperti ini. Ini yang tadi menyamakan. Atau dengan kita mengambil gambarnya, kemudian menempelkan ke gambar yang sama. Ini hanya contoh saja. Oke, nah ini salah satu pengalaman kami ketika kami berkunjung ke Museum Angkatan Darat di DIY. Itu kami
2 bulan sebelumnya kami sudah berkomunikasi ke museum tersebut. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, sampai kami sampai di mana ini parkiran itu sudah dijemput atau kami sudah diarahkan oleh pemandu waktu itu untuk menuju ke tempat tiket atau tempat informasi di sana. Itu sudah disambut dengan baik sekali di sana. Kemudian kita diarahkan ke sana, kita dijelaskan sangat detail sekali bagian-bagiannya, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana. Mengingat kondisi anak-anak kami waktu itu memang masih ada yang tantrum, masih ada yang emosinya belum stabil, ada yang takut kegelapan, ada yang sensitif dengan suara, dan yang lain-lain. Tapi ada juga yang anak-anak kami yang memang tingkat pemahamannya jauh lebih baik, bisa verbal, dia sudah kooperatif di lingkungan dengan suasana yang beragam. Nah, setelah itu baru ini petugas pemandu museum sudah bersiap dan menjelaskan peta lokasi bagian-bagian museum di sana. Termasuk tadi toiletnya, ruang tunggunya, di sana itu ada apa saja, itu sudah dijelaskan di awal. Nah, ini di sini terlihat bahwa satu guru memegang 1 anak atau satu guru memegang 2 anak. Ini ramah sekali bapaknya ketika menjelaskan dan sangat detail dan betul-betul memahami kondisi difabel, grahita dan autis. Meskipun bapak tersebut waktu itu autis sih kayak apa toh? Autis sih sing koyo apa, terus cirinya kepiye, nanti gimana itu sempat waktu itu ada komunikasi dengan kami, kemudian kita jelaskan secara singkat bahwa seperti ini. Alhamdulillah beliau sangat sabar sekali memandu kami untuk berkunjung ke museum. Nah, ini juga beliau menjelaskan peninggalan masa perjuangan, kemudian petugas museum juga memberikan penjelasan singkat kepada pengunjung secara individu. Ini bapaknya menjelaskan. Kemudian karena anak ini belum bisa dilakukan penjelasan secara klasikal, sehingga guru pendamping menjelaskan secara individu kepada anak tersebut. Karena biasanya anak autis itu akan lebih mudah memahami ketika yang menjelaskan adalah guru pendamping atau orang tua atau orang terdekatnya, karena yang tahu karakteristik anak tersebut. Tuh, ini dijelaskan. Kemudian ada lagi, nah ini juga, ini waktu itu anak ini baru dijelaskan tapi tiba-tiba lari, langsung dia lari. Nah, otomatis guru dan pemandu waktu itu langsung berespon, langsung, wah ini anak mau lari, ini takut ini di sini. Nah, jadinya ya memang harus ada kerjasama antara pengunjung dan pemandu museum. Itu. Mereka juga belajar dari kami juga belajar dari mereka. Seperti itu. Kemudian lagi ini ada foto. Nah, ini adalah penjelasan yang dilakukan secara klasikal oleh pemandu museum. Jadi mereka meskipun dengan keterbatasan mereka yang sangat terbatas, tetapi pesan-pesan yang ada dalam museum itu bisa tersampaikan kepada anak-anak, meskipun memang sebaiknya itu harus diulang-ulang dan dilakukan setiap hari. Tetapi kan kita untuk berkunjung ke museum saja 1 tahun itu paling 2 kali. Nah, ini juga menjadi hambatan untuk kami menjelaskan kepada anak-anak seperti. Tapi ya it's okay, anak-anak sangat happy ketika belajar di sana. Nah, ini pengalaman kami ketika kami mengunjungi Museum Soeharto. Di sini ada anak yang sudah bisa verbal. Ini Akna. Dia ketika mengunjungi museum ini, karena di awal sudah kita perkenalkan, ini Bapak Soeharto, beliau Presiden Republik Indonesia,
Itu ketika turun dari mobil dia sudah langsung memegang patung, waktu itu patung Bapak Presiden, Bapak Soeharto, kemudian dia bilang Soeharto, seperti itu. Ternyata dia informasi itu tersampaikan kepada anak-anak. Kemudian Sakia ini juga seperti itu. Nah, di sana juga kami dipandu dengan sangat ramah sekali oleh pemandu museum. Karena di awal itu tadi kami sudah berkomunikasi mengenai kondisi anak-anak kami. Karena kita diarahkan, kemudian jadi betul-betul dilayani dengan baik. Nah, di sini ini guru, karena pemandu di sana itu sangat terbatas waktu itu, jadi guru yang memberikan penjelasan kepada anak-anak. Ini melewati lorong yang sempit waktu itu, untuk masuk ke sana melewati lorong yang sempit, kemudian penerangan juga kurang begitu bagus, jadi memang mungkin disetting untuk remang-remang itu tadi. Tetapi alhamdulillah anak-anak karena di sekolah sudah dikondisikan, sudah diperkenalkan gelap terang itu tadi, sehingga anak-anak bisa melewati itu dengan baik, tidak ada yang tantrum seperti itu. Ya, slide selanjutnya. Mohon maaf ya, ini banyak foto dan video pengalaman-pengalaman kami. Ini melihat bagian-bagian museum dan dengan pendampingannya. Jadi di sana kita yang menjelaskan kepada anak terkait dengan gambar apa yang ada di sana, kemudian miniatur apa yang ada di sana, seperti itu. Kemudian lagi nih, nah ini anak ini sangat bukan hiper nggih, tetapi memiliki keingintahuan yang sangat besar. Jadi apalagi dengan media-media yang bergerak atau gambar yang menurut dia menarik. Jadi dia lari ke sana, lari ke sini untuk mencari informasi, dan guru di sini berusaha menjelaskan secara singkat, jelas, dan mewakili apa yang anak ingin tahu, seperti itu. Ini juga lari-lari, ini anaknya masih belum kooperatif waktu itu, masih lari ke sana, lari ke sini untuk mencari banyak benda atau gambar yang ingin dia lihat. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, ada satu guru tetapi mendampingi 2 siswa. Nah, ini juga mengelilingi museum, kemudian sambil menjelaskan. Tetapi pada saat ini tidak menggunakan media kartu, tetapi kita langsung melihat gambar itu dan menjelaskan. Nah, di sini juga untuk anak-anak difabel grahita dan autis memang memerlukan tempat istirahat yang nyaman untuk anak-anak, karena biasanya untuk mengelilingi museum itu kan capek, lelah, jalan. Kalau ada naik, itu harus naik seperti di Monjali itu harus naik ke atas, nanti turun. Dan alhamdulillah di sana sudah dilengkapi waktu itu lift gitu. Jadi anak-anak yang memang kesulitan untuk naik tangga bisa menggunakan lift. Dan alhamdulillah nyaman-nyaman saja anak-anak ketika berada di museum. Nah, kesimpulannya adalah sebelumnya saya mau share video dulu sebelum ke kesimpulan sebentar. Ini cara untuk kita cara mengajarkan anak-anak belajar itu tadi, menyamakan dan yang lain-lain. Sudah bisa ditampilkan, sudah tampil belum, Jeh? Belum, Ibu. Oh, belum. Ya, sebentar. Ya. Karena memang kalau video itu cukup besar untuk bisa ditampilkan. Oh, belum muncul ya. Saya ulang lagi. Kayaknya masih muter-muter. Iya, sudah muncul, Ibu. Waktunya masih berapa menit lagi, ya? Oh ya.
Ini sedikit pengalaman kami, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih bingung cara ngajarinya seperti apa. Ini contohnya pembelajaran di kami sebelum kita nanti ke museum. Jadi di awal anak-anak sudah kita perkenalkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi, aduh ini audionya nggak terlalu kedengaran, nggih. Menarik. Pintar. Dion, orang sedang apa? Mewarnai. Bagus. Orang sedang apa? Nah, jadi sebelum kita memperkenalkan anak, kita mengajak anak-anak ke museum untuk melihat museum, sebelumnya sudah kita ajarkan seperti ini. Orang sedang apa atau ini gambar apa gitu. Jadi anak nanti menjodohkan gambar dengan tulisan itu tadi atau gambar dengan gambar seperti itu. Supaya apa? Supaya pesan yang tersampaikan itu bisa diterima oleh anak. Nah, ini contohnya. Orang sedang apa? Atau gambar apa? Ini apa? Seperti itu. Ini untuk bagi yang siswanya visualnya bagus, cepat sekali. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, susunan kartu susun. Jadi, supaya anak-anak itu tahu bagian-bagian museum, itu kita kenalkan dengan kartu susun. Kartu susun di sini, itu kita coba dengan kartu susun pertama, kartu susun kedua. Susun pertama, kartu pertama adalah museum. Yang kedua adalah waktu atau jam kunjung. Yang ketiga adalah nanti mengantri, mengambil tiket. Yang keempat adalah pintu masuk. Kemudian ruang pertama yang kita kunjungi apa? Ruang kedua yang kita kunjungi apa? Terus sampai selesai anak mengunjungi museum. Itu penting. Ini salah satunya nih, contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini yang menarik di sini ketika anak-anak kesulitan untuk berkomunikasi dengan pemandu atau pemandu kesulitan berkomunikasi dengan anak, untuk anak-anak yang memang sudah paham betul dengan komunikasi, kita bisa menggunakan media ini untuk anak belajar menyampaikan pesannya. Nah, contohnya, kebetulan yang di museum itu waktu itu tidak bisa kita video, nggih. Jadi di sini tidak ada videonya. Oh, mana ya tadi? Jadi anak disuruh menyusun kartu-kartunya sampai membuat suatu kalimat, kemudian diserahkan kepada pemandu seperti itu. Jadi di sana kan anak-anak kalau hanya melihat saja bosan, tidak tertarik karena bendanya cuma diem nggak gini-gini, jadi nggak tertarik. Makanya kami dari pengunjung atau pendamping dan pemandu itu biasanya mencairkan suasana supaya lebih menarik dan menyenangkan dengan cara ayo kita susun kartu, ayo kita cari gambar ini gambar apa. Kemudian anak tadi yang membawa kartu-kartu itu menyerahkan ke pemandu. Ini akan membantu pemandu maupun kami pengunjung tertarik dengan suasana seperti itu. Nah, ini contoh saja. Kemudian ada itu aja nggih, karena mungkin nanti ada waktu kita nanti sambil diskusi mawon. Begitu salah satu cara kami untuk memperkenalkan anak-anak. Dan ini yang slide yang terakhir, mana ini? Oke, ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, dalam pelayanan dan penyampaian informasi kepada pengunjung, difabel grahita dan autis melalui strategi visual adalah salah satu alternatif cara untuk menyampaikan pesan atau informasi dan mengembangkan kemampuan komunikasi anak autis. Tetapi hal tersebut bukanlah satu-satunya metode atau cara untuk pelayanan dan penyampaian informasi, karena masih banyak cara yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Karena apa? Karena metode hanyalah sebagai cara untuk mencapai tujuan, tetapi metode bukan tujuan.
Bukan anak diciptakan untuk menyesuaikan metode, melainkan metode yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita dan karakteristik masing-masing anak. Lihatlah anak autis dan grahita lebih pada potensinya daripada kekurangannya. Dan ciptakan lingkungan yang mengundang untuk mensupport perkembangan anak autis dan grahita. Terima kasih. Berikut pemaparan dari saya, mudah-mudahan nanti akan banyak pertanyaan dan diskusi, sehingga banyak informasi yang bisa kita dapat dari kegiatan ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kata-kata yang mungkin kurang pas, kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu narasumber kita pada siang hari ini. Benar.